Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik Pak. Baik Pak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, jika ada meja atau kursinya belum rapi dan terlihat, jika ada sampah yang masih terlihat, tolong dipungut dan Sudah Pak. Sudah Pak. Baiklah. Juga sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Ma'ruf, Ini Pak. Jidan, Iya Pak. Bil. Hadir Pak. Baiklah, siapa yang tidak hadir? Hadir Semua semua Pak. Pak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta dari 12 untuk memimpin doa pada kelas. Ma'ruf. Baik, sebelum pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan sedikit memberikan penyemangat ataupun motivasi terkait pembelajaran. Yaitu anak-anak sekalian, pernahkah kalian terlintas di dalam pikiran kalian bahwasanya di sekitar lingkungan kalian, di mana itu orang-orang di sekitar melakukan tindakan yang tidak baik? Ya Pak. Kenapa? Pernah Juri. Juri. Terus apa lagi? Selain juri. Apa? Rampok Pak. Rampok. Mencuri HP di kosan. Gila. Tapi semua tindakan itu pastinya Betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Itu apalagi saya sedang apa ya? Marah Pak. Marah sekarang, Pak. Media sosial apalagi Pak terbahan. Ya, mungkin pasti berarti rasanya jika di lingkungan sekalian ada hal tersebut. Ya Pak. Tapi pada zaman Nabi ada Nabi yang hebat, yang luar biasa, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Beliau hidup di mana masyarakatnya ini melakukan hal yang sangat buruk dan melakukan penyimpangan yang sesat, yaitu apa Nanda? Sodomi. Betul. Iya Pak. Jawab betul Nanda. Sudah sama jenis Pak. Iya Pak. Alhamdulillah min zalik. Tapi nyatanya masih terjadi hingga sekarang kan? Masa Pak? Hapuskan Pak. Hapuskan Pak. Pak. Tinggalkan. Tinggalkan. Iya. Itu lanjut ya. Ya Pak. Adapun materi yang dari pada hari ini itu mengenai kisah keteladanan Nabi Lut. Ya Pak. Bapak ingin bertanya, Ya Pak. apa yang pertama kali terlintas dalam pikir kalian ketika mendengar Nabi Lut dan kaum Sodom? Apa? Bukan sama jenis Pak. Bukan sama jenis. Dia sama laki. Oke, Pak. Betul. Ya Pak. Lanjut jawab materinya dulu. Ya Pak. Pak. Itu yang pertama landasan. Pakai yang itu Pak yang sulit Pak. Oh iya, apa sih nanti? Iya Pak. Pakai yang itu Pak yang sulit. Yaitu landasan akidah dan Al-Quran. Kisah sejarah para nabi dan rasul yang tercantum di dalam Al-Quran bukan hanya semata cerita belaka ataupun dongeng masa lalu, melainkan sebagai satu sumber hukum, keteladanan moral dan petunjuk akidah
atau ibroh yang nyata bagi kehidupan sehari-hari umat manusia, yaitu bagaimana mempelajari keteguhan hati Nabi Lut alaihissalam, membantu kita memahami pentingnya menjaga akhlak mulia dan membentengi masyarakat dari kerusakan moral. Ada pahaman Anda? Paham Pak. Di Al-Quran Tolong tidak. LGBT. Tolak LGBT. Tolak. Saya kawan. Di yang kecil Pak. Besar Pak. Nama saya itu Pak. Di ujung Pak. Di ujung Pak. Di ujung Pak. Pahaman ini. Ini. Ya Pak. 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 Ini Pak. Ya Pak. Ke bawah kayaknya pakai apa Pak? Oh ya, Ya Pak. Adapun profil dan utusan Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi garis keturunan. Nabi Lut alaihissalam merupakan ponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Lut bin Haran bin Taroh. Beliau beriman pada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sempat menyertai perjalanan hijrah pamannya yaitu Nabi Ibrahim tersebut ke Mesir dan sebelum akhirnya diutus secara mandiri. Adapun misi kenabiannya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam sebagai nabi dan mengutusnya ke wilayah yang bernama Sodom, yaitu sekarang dikenal sebagai Yordania. Saat ini berada di dekat Laut Mati. Nabi Lut alaihissalam ditugaskan untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran akhlak yang sangat ekstrim. Adapun dari sisi kondisi moral Sodom, masyarakat Sodom hidup dalam dekadensi moral terburuk dalam sejarah, yaitu poin pertama penyimpangan seksual. Mereka mempelopori, Boleh izin silakan Anda. Yaitu mereka mempelopori perbuatan keji, yaitu homoseksualitas yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelum mereka di bumi. Yang kedua, kriminalitas tinggi, yaitu selain mereka suka sesama jenis, mereka suka merampok, mencuri, membegal para kafir, dan melakukan intimidasi terhadap pendatang baru yang masuk oleh mereka. Yang ketiga, penolakan sombong, yaitu mengabaikan pesan dakwah Nabi Lut alaihissalam tanpa rasa bersalah, bahkan berani mengancam akan mengusirnya karena dianggap suci. Adapun dari segi nilai keteladanan mulia, itu bagaimana seorang Nabi dan Rasul Allah SWT berjuang mempertahankan akidah dan menerapkan kebenaran di tengah badai kemaksiatan kaum muslim. Adapun selain dakwah yang sangat penuh pesan moral, adapun terpuji dari Nabi Lut alaihissalam, yaitu ada 4 poin. Pertama, keberanian yang luar biasa, yaitu berani menyuarakan kebenaran secara tegas di hadapan massa yang liar, agresif dan bersenjata tanpa rasa takut demi tegaknya hukum Allah. Yang kedua, kesabaran dan ketabahan tanpa batas, yaitu menghadapi ejekan, ancaman pengusiran hingga pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya sendiri, yaitu yang bernama Wa'ilah yang memihak kepada kaum pembangkang. Yang ketiga, memuliakan dan melindungi tamu, itu berkomitmen tinggi melindungi kehormatan tamu-tamunya yang datang bertamu. Yaitu maksud tamu di sini itu malaikat yang berwujud sebagai manusia, meskipun keselamatan dirinya sendiri terancam. Yang keempat, konsistensi dakwah, yaitu istiqomah, mengemban tugas menyerukan kemaslahatan moral tanpa pernah menyerah meskipun tidak ada satupun kaumnya yang mau beriman kecuali keluarga kecilnya. Adapun peringatan dari Al-Quran yaitu hancurnya seluruh penduduk kaum Sodom tanpa sisa, termasuk Wa'ilah yaitu istri Nabi Lut alaihissalam. Itu memberikan pelajaran tauhid yang mendalam bagi kita semua. Adapun hikmah utamanya itu kerusakan moral dan hilangnya rasa malu merupakan racun yang dapat menentukan sebuah peradaban yang kuat, serta menjaga fitrah kemanusiaan ialah fondasi keselamatan bangsa. Dari materi pengajian Bapak, apakah ada yang dapat
Lut alaihissalam, di mana beliau ini berdakwah atau menjajah kaum-kaum yang suka sesama jenis. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu gigih dalam berdakwah, jangan pernah menyerah terhadap tantangan yang akan kita lewati. Oke, sekian saya kembalikan kepada Bapak. Bagus, dari pertama ada berdua, ada Nabil. Ya Pak, yang saya amati itu bahwasanya di zaman ini Nabi Lut melawan kelas LGBT Pak. Karena itu tidak senonoh Pak, tidak sesuai dengan aturan syariat Islam Pak. Oke Pak. Beri hapus pada Anda. Baiklah, dari adapun kesimpulannya, Saya Pak, ya silakan yang lain. dapat kita simpulkan pembahasan pada hari ini Pak, tentang hikmah atau keteladanan Nabi Lut alaihissalam terhadap dakwahnya Pak, menjajah kaum-kaum yang suka sama jenis atau LGBT atau bangsa dan tersebut Pak. Jadi tirulah keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam, kegigihan dalam berdakwahnya Pak. Mungkin sekian Pak. Baiklah, mungkin kesimpulan tadi mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kepada ketua kelas silakan untuk menutup pembelajaran. Baik, sebelum pembelajaran apa ini kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akhiri. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, mohon maafkan. Yang Bapak. salah itu datang dari Bapak, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah Akbar. Tidak boleh ikuti. Allah jadi. Ya. Allah. Jawabkan. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak. Ada yang di kampus dia. Atau ada lagi dari semua. Hati. Nanti gimana? Tapi ada. Sejam kirimkan ya. 5 detik itu. 5 detik. Bahkan bisa kita berbicara nanti. Silakan ya. Aku kirim. Ya,